Kami ada, kami hidup karena Engkau ya Tuhan. Engkau yang sudah mati dan bangkit menebus dosa-dosa kami. Engkau yang sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau yang sudah menerima kami apa adanya. Engkau tidak pernah menolak keadaan kami ya Tuhan. Yesus, Engkaulah segala-galanya, Engkaulah pusat hidup kami. Di pagi ini kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kami percaya, kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami pagi ini. Biarlah hadirat Tuhan mencengkram setiap kami. Tuhan, berfirmanlah Engkau bagi kami pagi ini. Kami tahu firman-Mu adalah kekuatan dan kehidupan bagi kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan. Pagi ini kembali kita boleh datang berkumpul untuk beribadah. Ya. Kita sudah memasuki minggu kedua ya, bulan Desember. Dan minggu depan kita akan merayakan Natal tanggal 15 Minggu sore di GOR Youth Center. Kita akan melayani untuk 300 siswa-siswi SMA, pelajar, dan mahasiswa. Baik Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan selama 1 tahun ini mengenai membangun kehidupan rohani yang kuat dan kokoh. Dan secara khusus pagi ini kita akan membahas tentang membangun keluarga yang sehat dan kuat. Kita kembali dulu membaca dari Injil Matius pasal 7. Matius pasal 7. Ayat 24 sampai 27. Oke, saya akan bacakan bagi saudara. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara, salah satu pekerjaan setan yang semakin nyata di akhir zaman ini adalah menghancurkan keluarga-keluarga, terutama keluarga Kristen. Kita tahu bahwa keluarga itu adalah unsur yang terpenting di dalam membangun sebuah gereja, bahkan membangun sebuah masyarakat. Apa jadinya sebuah gereja, apa jadinya sebuah masyarakat apabila keluarga-keluarga yang ada itu berantakan. Suami istri bercerai, anak dengan orang tua ribut, atau terlibat hal-hal yang jahat dan negatif yang merusak, maka tentu kehidupan daripada masyarakat menjadi lemah. Kalau masyarakat lemah, bangsa juga akan lemah, saudara. Artinya bangsa itu akan mudah dikuasai oleh bangsa lain, bahkan lebih banyak lagi kesusahan yang akan dialami oleh bangsa itu. Dalam ayat yang kita baca hari ini, Tuhan memberikan sebuah penggambaran bagaimana sebuah rumah itu dapat rusak dan hancur akibat fondasi rumahnya yang rapuh, karena rumah itu dibangun di atas pasir. Saudara, pasir bicara tentang sesuatu yang mudah berubah. Pasir bicara tentang sesuatu yang tidak stabil, ya, tidak kokoh.
Tetapi rumah yang kokoh dibangun di atas fondasi batu. Batu tentu bicara tentang hal-hal yang kuat, hal-hal yang stabil, yang tidak berubah oleh keadaan dan situasi. Ada sebuah data statistik tahun 2022, jumlah perceraian di Indonesia itu mencapai 516.344 pasang, saudara. Jumlah kasus perceraian. Jadi saudara bisa bayangkan lebih dari 500 juta orang sudah menikah itu bercerai. Ini tentu sesuatu yang menyedihkan. Kalau dihitung secara jam, berarti tiap 1 menit terjadi 1 perceraian, saudara. Ya, bayangkan tiap 1 menit ada orang yang bercerai. Tiap 1 menit ada orang yang bercerai. Dan yang menyedihkan tentunya adalah ketika keluarga Kristen itu justru yang mengalami juga perceraian. Bahkan tingkat perceraian di tengah-tengah orang-orang Kristen pun semakin bertambah. Dulu orang berpikir bahwa kekristenan itu kuat. Ya. Kalau orang Kristen pasti nggak bercerai. Tapi faktanya justru semakin banyak orang Kristen yang bercerai. Ya kita bisa lihat aja di media-media, artis-artis lah ya, yang udah jelas-jelas namanya atau orangnya Kristen, diberitakan terjadi perceraian. Ada sebuah survei juga mengatakan penyebab perceraian itu ada 4 yang paling menyebabkan perceraian. Yang pertama itu tekanan keuangan. Yang kedua ketidaksetiaan terhadap pasangan. Yang ketiga kelahiran anak pertama. Dan yang 4 buruknya komunikasi. Nah, ini faktor-faktor yang perlu diperhatikan di dalam sebuah rumah tangga. Nah, tentu saja kita di sini saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membangun rumah tangga dan keluarga kita secara baik. Amin. Karena membangun rumah tangga dan keluarga itu adalah sebuah pekerjaan seumur hidup, saudara. Banyak orang berpikir setelah selesai resepsi maka amanlah kita gitu ya. Begitu banyak pasangan-pasangan muda sungguh-sungguh mempersiapkan sebuah pesta pernikahan. Waduh, mereka sangat serius. Ya, sampai menyewa WO, wedding organizer, ya, mempersiapkan acaranya, dekorasinya, pokoknya dipersiapkan dengan begitu rupa, dengan canggih ya. Tentu dengan biaya yang mahal. Tapi ada banyak kasus yang saya dengar. Baru saja selesai pesta, entah baru 1 hari, baru 1 minggu, 1 bulan, rumah tangganya sudah bercerai. Kenapa? Karena kebanyakan pasangan muda begitu fokus kepada persiapan pesta pernikahan, tapi mereka tidak mempersiapkan setelah pesta itu ngapain sih? Ya, setelah pesta itu ngapain? Pestanya selesai, barulah kehidupan pernikahan itu akan dimulai. Nah, banyak pasangan-pasangan muda tidak mempersiapkan hal itu. Sehingga mereka baru menyadari ternyata pernikahan itu tidak seindah. Ya, tidak seindah waktu pacaran. Pernikahan itu ternyata tidak seindah pestanya itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada kita pagi hari ini, mari kita memperhatikan bangunan yang akan kita bangun, yaitu bangunan rumah tangga kita, bangunan keluarga kita. Jadi membangun pernikahan itu adalah seumur hidup. Tidak boleh ada kata bosan dan berhenti dalam membangun rumah tangga. Kenapa? Karena tidak sedikit juga ada orang bercerai itu setelah umur 60 tahun, saudara. Jadi udah kakek nenek malah bercerai. Lucu ya. Tapi ada kasus-kasus seperti itu.
Nah, tentunya apa yang terjadi dalam hidup rumah tangga mereka kita nggak tahu. Tetapi saya bisa menduga bahwa ada masalah persoalan-persoalan di dalam rumah tangga mereka yang tidak beres, sehingga yang mereka lakukan adalah gue tahan-tahan aja deh. Gue tahan-tahan bertahun-tahun, gue tahan-tahan deh supaya nggak cerai. Tapi akhirnya setelah anak-anak besar, anak-anak sudah berumah tangga, udah sekarang kita nggak punya alasan lagi untuk cerai. Ya udah kita cerai aja ya. Nah, saudara, itu terjadi loh. Dan ternyata perceraian bukan bisa melanda semua kalangan. Entah orang terpelajar, entah orang tidak terpelajar, sama saja. Jadi bukan soal, oh dia kan berpendidikan, kenapa bisa cerai? Kalau orang tidak berpendidikan, mungkin bisa dimengerti, ya namanya nggak berpendidikan. Tapi yang berpendidikan juga bisa bercerai, saudara. Jadi kembali lagi kepada firman Tuhan, bahwa ternyata rumah tangga itu, keluarga itu harus dibangun. Yang pertama adalah adanya sebuah fondasi ya saudara. Nah kita sebagai orang Kristen, ya kita harus betul-betul menyadari bahwa Yesus Kristus harus menjadi fondasi hidup kita. Tadi pujian mengatakan Jesus is the center. Yesus adalah pusat hidup kita. Iman daripada setiap orang yang mau menikah harus sama-sama menjadikan Yesus sebagai pusat hidup mereka. Bukan sekedar menjadi orang Kristen, saudara. Karena seperti saya katakan tadi, banyak orang Kristen juga yang bercerai. Jadi bangunlah imanmu, bangunlah kehidupanmu yang berpusat kepada Kristus. Entahkah saudara saat ini belum menikah ataupun saudara sudah menikah, bangunlah kehidupanmu yang berpusat kepada Kristus. Bukan berpusat kepada kecantikanmu, bukan berpusat kepada jabatanmu, bukan berpusat kepada kegantenganmu, bukan berpusat kepada pekerjaanmu. Banyak orang mau menikah, kenapa kamu menikah? Dia mapan dia. Kerjanya oke. Bisnisnya oke. Kenapa kamu mau menikah sama dia? Cantik orangnya. Oke. Saudara, kecantikanmu hari ini akan segera pudar. Percayalah saudara. Kecantikan itu bisa pudar kalau kecantikannya hanya fisik. Perawatan terus. Sampai glowing, bersinar, sampai silau tuh suami ngelihat wajah. Karena glowingnya luar biasa gitu ya. Kecantikan sejati harus ada dari hati yang bersumber dari hubungan dengan Tuhan, saudara. Jadi para gadis-gadis ya, bangun kehidupan rohanimu berpusat kepada Kristus. Hai para pria-pria, suami-suami, bangun hidup rohanimu yang berpusat kepada Kristus. Kita baca dulu 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau saudara membangun keluarga, membangun rumah tangga, jangan bangunnya di atas dasar pasir. Apa itu pasir? Pasir itu sesuatu yang bisa berubah. Uang saudara bisa berubah, bisa kena inflasi. Ya, mobil saudara akan mengalami penurunan harga karena makin tua. Rumah saudara juga akan bisa mengalami penurunan harga. Pekerjaan saudara bisa hilang, suatu hari saudara bisa di PHK. Bisnis saudara bisa lenyap karena terjadi krisis ekonomi. Jadi itu sesuatu yang bisa berubah, naik turun saudara. Jadi kalau rumah tangga kita dibangun atas dasar atas dasar fondasi pasir yang bisa berubah. Hati-hati saudara. Ada seseorang yang saya kenal, pebisnis besar. Suatu hari bisnisnya habis.
harus jual rumah dan sebagainya. Saudara, dia bilang, Pak, istri saya berubah, Pak. Yang tadinya oke, sekarang kok tiba-tiba istri saya jadi ya cuek-cuekan aja gitu. Dulu kami biasa, Pak, uang bulanan saya kasih 50 juta sebulan. Ya, terus sekarang ya nggak ada uang lagi. Mungkin masih 10 juta, 20 juta, tapi bagi istri, bisa apa dengan 10 juta? Bisa apa dengan 20 juta? Ya jangan dibandingkan saudara dan saya. Stres dia, saudara. Stres. Kenapa? Karena rumah tangganya dibangun atas dasar sesuatu yang bisa berubah. Uang, kekayaan. Sesuatu yang tidak kokoh, yang tidak stabil, saudara. Itulah sebabnya hidup kita harus bergantung sepenuhnya berpusat kepada Kristus. Amin. Jadi kalau sebelum kau menikah, pastikan engkau adalah orang yang bergantung kepada Kristus. Dan cari pasanganmu yang bergantung kepada Kristus. Sehingga ketika ada badai yang menghampiri rumah tangga kita atau keluarga kita, pasangan kita tuh akan menjadi partner untuk menghadapinya. Amin. Bukan jadi beban. Kalau menghadapi hal-hal yang baik, waduh kayaknya pasangan kita ini adalah yang terbaik gitu ya. Tapi begitu menghadapi kekurangan, kesulitan, udah cuek, udah ninggalin gitu ya. Nah, jadi Kristus harus menjadi fondasi. Ketika sama-sama suami dan istri menjadikan Kristus sebagai fondasi dalam hidup rumah tangga mereka, maka ketika ada masalah, bagaimana cara mereka menghadapi masalah, itu adalah bergantung kepada firman Tuhan. Jangan bilang gini, kalau menurut orang tua saya harus begini, kata si istri. Suami bilang, enggak, orang papa mama saya bilangnya begini. Nah, banyak keluarga itu masih berpegang kepada ajaran-ajaran orang tua masing-masing. Atau ajaran adat istiadatnya, sukunya. Enggak salah kita mendengarkan nasihat orang tua kita. Tetapi dalam rumah tangga, sebagai rumah tangga yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, mereka harus berpegang kepada Injil Yesus Kristus. Artinya ada kesepakatan suami istri. Mana nih yang kita mau pegang, mana yang kita mau jadikan acuan. Tidak sedikit pasangan suami istri yang bermasalah, mereka konsultasinya kepada teman. Dan temannya bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Maka jadilah nasihat-nasihat yang kacau balau akan dia terima. Termasuk nasihat untuk menceraikan pasangannya. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan hal ini, saudara. Tentu saja kalau seorang pasangan suami istri yang berfokus kepada Tuhan Yesus dalam hidup mereka pribadi, mereka akan saling mengasihi dengan dasar yang benar, saudara. Jadi mengasihinya bukan karena embel-embel. Mengasihinya bukan karena alasan-alasan lain. Mengasihinya adalah karena Tuhan. Itulah namanya kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih tanpa syarat. Kalau seorang gadis atau seorang lajang yang belum menikah, belum bisa mengasihi calonnya dengan kasih tanpa syarat, lebih baik tunda dulu pernikahannya.
Kalau saudara belum bisa mengasihi seseorang tanpa syarat, kasihmu hanya dengan syarat. Ada uang, abangku sayang. Tidak ada uang, abangku tendang. Maka belum bisa menikah orang-orang yang semacam ini, saudara. Ya. Karena dalam pernikahan itu harus terjadi yang namanya saling mengampuni. Karena ada perbedaan-perbedaan di dalam keluarga yang solusinya cuma satu, mengampuni. Mungkin yang lain udah dilakukan, ini udah dilakukan, ini udah dilakukan. Nggak berubah juga. Ya udah, satu-satunya yang paling ampuh mengampuni aja. Karena kalau tanpa pengampunan, masing-masing tidak mau mengampuni atau salah satu tidak mau mengampuni, ya siap-siap aja akan bercerai. Kalaupun tidak bercerai, hanya pisah ranjang. Ya, pisah kamar katanya. Tetapi kalau hati kita dipenuhi dengan kasih, kasih agape, kasih tanpa syarat itu, maka sebesar apapun kesalahan suami atau istri, dan bila ada pertobatan, pasangan itu akan tetap saling mengasihi, sehingga keluarga itu akan tetap terpelihara. Mengapa perceraian terjadi? Karena tidak ada pertobatan, masing-masing sudah kehabisan kasih, sehingga tidak lagi bersedia untuk mengampuni pasangannya, saudara. Kekerasan hati seseoranglah yang membuat orang tidak mau bertobat. Ya, mungkin istrinya udah bilang, "Pak, kamu sadar dong, udah jangan mabok lagi, udah jangan minum-minum lagi, udah jangan main perempuan lagi." Tapi si pria ini tetap dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya. "Udah, kamu jangan atur-atur saya. Urus hidupmu." Nah, biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memang belum mengenal Tuhan, saudara. Itulah sebabnya kenapa sebelum menikah pastikan kalian sama-sama di dalam terang. Alkitab mengatakan terang dan gelap tidak bisa bersatu. Jangan dipaksakan. Mau gimana pun kalau orang tidak di dalam Tuhan Yesus, dipaksakan. Hanya modal katanya cinta. Ya. Cinta yang cuma kadarnya pun hanya kadar sedikit. Maka masuk pernikahan itu mengandung resiko yang teramat besar. Jadi memastikan bahwa kita mengasihi seseorang karena kita sudah sama-sama di dalam Kristus. Itulah yang membuat kita memasuki pernikahan itu, saudara, dengan hati yang sukacita. Mungkin kita belum kenal sepenuhnya pasangan kita, karena itu semua nanti baru terungkap di dalam pernikahan. Jadi percayalah, saudara, suamimu atau istrimu masih banyak rahasia-rahasia yang belum kau ketahui. Sampai nanti engkau masuk dalam pernikahan, baru semua tersingkapkan. Amin? Enggak amin ini, kayaknya enggak siap. Ya. Orang Israel, firman Tuhan mengatakan dalam perjanjian lama bahwa Tuhan menentang perceraian. Tapi kenapa orang Israel ada yang bercerai? Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa itu adalah akibat dari hati mereka yang keras. Kita baca Matius 19 ayat 8. Matius 19 ayat 8. Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian." Jadi waktu itu terjadi perceraian di tengah-tengah orang Israel. Padahal Tuhan udah jelas-jelas mengatakan tidak boleh ada perceraian. Nah, lalu Musa bilang, ya udahlah, perceraian diizinkan. Kenapa, saudara? Karena ketika seorang perempuan diceraikan oleh suaminya, kalau tidak ada surat cerai,
maka status perempuan ini jadi nggak jelas. Nah, jadi surat cerai dimunculkan pada waktu itu oleh Musa. Bukan karena Musa setuju dengan perceraian, tidak. Tapi untuk melindungi kepentingan si perempuan. Karena kalau dia statusnya bercerai, artinya suaminya udah memulangkan dia kepada keluarganya. Tapi nggak ada jelas statusnya kan. Karena firman Tuhan mengatakan tidak ada perceraian. Jadi sekarang status saya apa dong? Kata si perempuan ini. Kata si ayah perempuan, anakku ini statusnya apa? Menikah tapi enggak, suaminya udah suruh dia pulang. Kalau status enggak jelas, dia akan bisa dipermainkan oleh pria-pria, dianggap remeh gitu kan. Nah, ketika ya udah akhirnya Musa terpaksa mengeluarkan surat cerai, udah berpisah. Nah, kalau seorang perempuan bercerai, maka orang tuanya atau ayahnya punya tanggung jawab menjadi tudung kembali untuk istrinya. Seorang perempuan yang sudah menikah, dia di bawah otoritas suami, saudara. Tapi kalau seorang perempuan yang belum menikah, dia di bawah otoritas ayahnya. Ini prinsip. Jadi jangan coba-coba para gadis merasa bahwa aku udah besar, aku udah gak butuh papa mama lagi. Tidak, secara rohani engkau harusnya ada di bawah otoritas orang tuamu, papamu. Dengan demikianlah engkau akan terlindungi daripada serangan-serangan si jahat. Nah, jadi perceraian terjadi sebetulnya akibat kekerasan hati manusia. Tuhan bilang jangan cerai, tapi manusia bilang enggak, aku mau cerai. Dengan 1000 macam alasan. Alasan bisa kita buat, saudara, untuk kita melanggar perintah Tuhan ini. Ayat 25, Roma 2 ayat 5. Kita baca. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, nah ini. Orang yang bercerai itu karena tidak mau bertobat. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Elohim yang adil akan dinyatakan. Saudara, perceraian itu menimbulkan persoalan. Perceraian itu menimbulkan luka batin, luka hati dalam kedua orang ini. Dan yang sering kali menjadi korban adalah anak-anak. Ketika papa mamanya bercerai, anak-anak kehilangan figur orang tua. Tidak sedikit anak-anak yang tidak setelah bertumbuh dewasa karena orang tuanya bercerai, mereka bilang gini, ngapain saya menikah? Saya nggak mau menikah. Nanti terjadi lagi perceraian seperti mama papa saya. Saudara, inilah yang diinginkan oleh iblis. Ya, manusia akhirnya kehilangan kodrat ilahi dalam dirinya. Mereka kehilangan figur orang tua, mereka kehilangan rencana Tuhan dalam pernikahan. Saudara tahu kan, pernikahan itu adalah rencana Tuhan atas hidup manusia. Dimulai dari Taman Eden. Tuhanlah yang menciptakan pernikahan, bukan Adam yang pengen menikah. Adam dibuat tidur oleh Tuhan. Waktu itu Tuhan mengatakan manusia butuh seorang teman yang sepadan. Jadi Tuhan yang melihat Adam butuh seorang teman. Makanya diciptakanlah Hawa dari tulang rusuknya. Jadi pernikahan itu sejak semula adalah rancangan Tuhan, saudara. Makanya Tuhan membenci perceraian. Ini saya yang buat pernikahan, kenapa kamu mau bercerai? Kira-kira begitu ya. Jadi kuncinya adalah seorang pasangan suami istri harus hidup saling mengasihi dan mengampuni. Saya tidak akan bahas ini lebih dalam. Itu ada nanti materi tersendiri. Tapi di dalam pengalaman saya dengan Ibu Odi, kami di awal-awal pernikahan sering yang namanya bertengkar. Saya jujur, di dalam pernikahan kami, dia juga mungkin kecewa sama saya. Ini kok menikah sudah sama anak Tuhan, pelayan Tuhan masih begini. Kenapa saudara? Nah itu dia.
Ketika memasuki pernikahan, barulah semua rahasia terbongkar. Hal yang kita tidak ketahui tentang pasangan kita, ketahuannya baru pada saat kita menikah. Segala macam hal yang negatif tentunya. Yang membuat pasangan kita merasa jengkel, marah, kecewa, sakit hati terjadi, saudara. Tapi itu semua bisa kami lewati lewat yang namanya karena kita sudah berkomitmen kepada Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Kami lewati itu semua dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Caranya hanya satu buat saya pribadi. Tetap mengasihi dan mengampuni. Tentunya dengan pertobatan juga. Ada kesalahan di dalam diri saya. Harus bersedia. Saya ingat, saya tuh paling gak tahan kalau dia udah nangis, saudara. Saking udah ininya sama saya. Abang dulu begini. Kalau dia udah nangis, hati saya udah luluh. Saya udah gak bisa membela diri lagi. Biasa kan gitu kan, laki-laki kan gak mau disalahkan. Pasti laki-laki akan selalu merasa punya alasan atas semua kesalahan yang dituduhkan oleh istri. Ya. Nah, ini perlu para pria bertobat juga. Jangan terlalu merasa selalu dirinya paling benar, paling hebat, paling segala-galanya gitu kan. Mentang-mentang, nah ini kata-kata mentang-mentang ya. Tapi puji Tuhan, ya kalau dia udah nangis berarti dia udah gak tahan sama saya kan. Kalau dia belum nangis berarti dia masih toleransi sama saya. Masih bisa menahan ininya. Tapi kalau nangis, kalau udah nangis saya tahu ini udah gak bener nih. Udah gak boleh ditolerir ini. Ya udah saya langsung minta maaf dan saya peluk dia. I'm sorry my dear. Ya. Tapi saudara itu bukan sekali dua kali, itu beberapa kali loh terjadi. Ya. Baik untuk kesalahan yang sama maupun kesalahan yang berbeda. Tapi itulah cara Tuhan juga membentuk pribadi saya. Jadi pernikahan itu ternyata membentuk pasangan kita masing-masing, membentuk diri kita. Jadi saya bersyukur lewat pernikahan sebetulnya Tuhan membangun kehidupan rohani saya, membangun karakter saya, saudara. Dia juga dibangun, betul ya? Iya, kita saling membangun, digesek, ya. Hal-hal yang kita pikir udah bagus dalam diri saya, ternyata ketika berhadapan dengan pasangan, saya baru sadar, oh saya nggak bener nih. Saya nggak bener nih, saya harus berubah. Nah kebanyakan orang ketika bergesekan, yang dia lihat apa? Kesalahan pasangannya, bukan kesalahan dirinya. Akibatnya rumah tangga itu akan selalu bermasalah. Kenapa? Karena gesekannya tidak membentuk. Tapi justru membuat semakin tajam. Memang lu gak mau berubah ya, lu gak mau sadar ya. Dirinya sendiri tidak dikoreksi. Kalau kita tidak mau mengoreksi diri kita mengkoreksi pasangan kita terus menerus. Percayalah, perceraian itu pasti akan terjadi. Kenapa? Masing-masing orang merasa benar. Masing-masing orang merasa dirinya lah yang benar dan kamu harus berubah. Tidak bisa begitu, saudara. Tuhan mau kita semua berubah. Amin. Kita semua harus berubah. Jadi saya sudah belajar kalau istri saya sudah marah, saya harus renungkan ini kesalahan saya apa. Walaupun di otak nih, aduh kok dia nggak ngerti sih ini. Gue kan melakukan ini karena ini gitu. Masih membela diri kan? Tapi ketika saya mulai, Tuhan tolong saya nih. Iya, kadang-kadang ketika kita dalam sebuah pertengkaran, saudara, memang kita sulit memahami kenapa dia marah ya. Kayaknya apa yang saya lakukan normal, wajar, baik kok. Tapi kenapa dia marah? Nah disinilah kita perlu punya kerendahan hati untuk berani mengkoreksi
berani menerima apa yang disampaikan oleh pasangan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kami belajar, terutama saya ya, bahwa ketika suami dan istri itu hidup dalam damai, manfaat terbesar itu akan dirasakan oleh anak-anak. Ketika suami istri di dalam kehidupan yang rumah tangga yang damai, maka ada kasih karunia yang memberikan kepada anak-anak itu rasa aman. Sebaliknya, kalau pasangan-pasangan itu terus-menerus bertengkar, ada anak-anak dan di hadapan anak-anak bertengkar, itu anak-anak akan terluka hatinya dan mereka merasa tidak aman. Pasti anak-anak akan mau ke rumah, ntar mama papa ribut lagi, udahlah gak usah ke rumah dulu deh, main di rumah teman aja dulu. Jadi ada rasa tidak aman, saudara. Nah, kita masuk ke poin kedua. Jadi yang pertama adalah bangunlah rumah tangga kita di dalam iman yang fokusnya kepada Kristus, kepada ajaran Kristus, ya. Suami istri harus terus menjadikan Kristus sebagai pegangan dalam hidup mereka. Yang kedua adalah keluarga yang kuat dan sehat itu adalah apabila memiliki mesbah keluarga. Sebuah keluarga yang kuat harus dibangun di atas fondasi ibadah dan penyembahan kepada Tuhan terus-menerus. Ibadah bukan hanya sekali seminggu di ruang ibadah seperti hari ini, saudara. Tapi ibadah itu penting dan perlu dilakukan setiap hari di rumah kita. Secara pribadi maupun secara keluarga bersama-sama. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel. Ya, dia telah membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Lalu mereka sudah merebut tanah Kanaan sedemikian rupa. Sampai kemudian Yosua usianya sudah lanjut dan dia ingin mengundurkan diri dari kepemimpinannya. Satu pernyataan Yosua yang penting dan perlu kita catat adalah, mari kita baca dalam Yosua 24 ayat 14 dan 15. Ini adalah perkataan Yosua kepada bangsa Israel yang sudah dia pimpin selama bertahun-tahun. Dia menyatakan demikian. Yosua 24 ayat 14 dan 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara, Yosua membuat sebuah tantangan kepada bangsa Israel. Kamu pilih hari ini. Kamu mau beribadah kepada siapa? Mau beribadah kepada dewa-dewa? Dulu nenek moyangmu menyembah dewa-dewa loh. Atau kamu mau menyembah kepada ilah daripada bangsa Kanaan ini, orang Amori dan sebagainya. Silakan, kamu pilih aja. Tapi saya, kata Yosua, saya dan keluarga saya, kami akan menyembah hanya kepada Tuhan Israel, YHWH itu. Saudara, ini sebuah komitmen yang penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bahwa kita harus menyembah Dia dan hanya kepada Dia saja. Bukan hanya saya pribadi, tapi keluarga saya. Itulah sebabnya kenapa ibadah keluarga itu penting, saudara, untuk memastikan bahwa engkau dengan istrimu dan dengan anak-anakmu bersama-sama beribadah kepada Tuhan setiap hari. Karena dengan beribadah kepada Tuhan,
beribadah secara bersama-sama dalam keluarga, itu sebuah tindakan iman menunjukkan kepada keluarga kita, kita ini adalah penyembah Tuhan Yesus ya, bukan penyembah yang lain. Dan itu harus dilakukan sejak anak-anak masih kecil, saudara. Kenapa banyak orang tua merasa sedih kehilangan anak-anak mereka setelah anak-anak mereka dewasa? Ada yang pindah, login, log out dulu sini, login ke sana. Ya kan? Atau mengikuti dari pasangannya. Karena mereka tidak dibangun di dalam ibadah. Mulai dari keluarga. Saudara, kalau orang Kristen berpikir anak-anaknya cukup sekolah minggu saja. Itu enggak benar. Sekolah minggu itu cuman sekali seminggu, hanya 1 jam. Tapi tiap hari di rumah, anak kita ada bersama orang tua. Jadi bangunlah keluarga saudara dengan membuat mesbah keluarga, ibadah keluarga setiap hari. Kalau saudara di sini adalah anak yang orang tuanya belum beribadah, tapi saudara sudah beribadah kepada Tuhan, ajak orang tuamu beribadah. Pak, Ma, yuk kita berdoa yuk. Pagi kita berdoa atau malam sebelum tidur, yuk kita berdoa bersama-sama, membaca firman Tuhan bersama-sama. Jangan udah satu rumah, gak pernah doa bersama-sama. Udah satu rumah gak pernah kumpul sama-sama. Keluarga itu tidak punya kekuatan kalau mereka tidak bersahati, saudara. Dan kesatuan hati dibangun ketika mereka beribadah. Nah, ibadah keluarga, dalam ibadah keluarga, seorang ayah akan memiliki kesempatan untuk mengajarkan anak-anaknya nilai-nilai kerajaan sorga. Sangat menyedihkan saya bilang, ada banyak ayah, ada banyak papa di rumah, tapi tidak berperan sebagai ayah. Ini yang disebut dengan punya ayah tapi tidak punya ayah. Beda kalau papanya meninggal. Jadi sebagai umat Tuhan, mari kita mau membangun keluarga kita, bukan? Harta yang paling indah. Oh. Ya itulah. Dalam Ulangan 6, coba kita lihat. Ya, ini saya udah dikasih batas waktu nih. Ayat 1 sampai 13 cukup panjang, tapi saya akan baca dengan cepat saja supaya saudara melihat konteksnya. Ulangan 6 ayat 1 sampai 13. Ya. Inilah perintah. Ini perintah ya, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Elohimmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Elohimmu dan berpegang pada segala ketetapannya dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu, supaya panjang umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, Shema Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Elohimmu pada nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 4, dengarlah orang Israel, kembali lagi dikatakan dengarlah orang Israel. Tuhan itu Elohim kita, Tuhan itu Esa. 5. Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Apa itu? Semua perintah Tuhan harus kita perhatikan. Nah,
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, lagi naik bus, naik gokar, naik mobil, naik kereta, naik kapal. Apabila engkau berbaring di kamar, di hotel, di rumah, dimanapun. Dan apabila engkau bangun, lagi sarapan, lagi makan siang, makan malam, omongin firman Tuhan. Sampaikan nasihat-nasihat firman Tuhan. Ini tugas seorang ayah. Hai ayah-ayah, bertanggung jawablah engkau kepada keluargamu. Hai para pria, siapkan dirimu. Ketika suatu kali kelak engkau akan menikah dan engkau akan punya anak. Itu yang harus saudara siapkan. Jangan pusingnya minta ampun untuk menyiapkan pesta. Belum mau menikah, kenapa belum ada uangnya? Sementara dirinya tidak dipersiapkan untuk menjadi seorang suami itu gimana? Menjadi seorang ayah itu gimana? Jadi persiapan pernikahan itu adalah siapkan dirimu menjadi seorang suami, siapkan dirimu menjadi seorang ayah. Nggak usah terlalu pusing soal pesta. Berkat Tuhan akan datang kepada saudara. Tapi saudara bergumulnya habis-habisan untuk kumpulkan uang gimana supaya saya bisa pesta. Tapi hidup rohaninya untuk menjadi seorang suami, seorang ayah yang bertanggung jawab tidak disiapkan. Karena tugas seorang ayah, ajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Artinya, hai anak-anak muda dengar, kalian harus bertekun dalam firman Tuhan sejak muda. Supaya suatu kali kelak ketika engkau menikah, engkau tahu apa yang harus kau lakukan, apa yang harus kau ajarkan kepada keluargamu. Makanya pasangan-pasangan yang udah punya pasangan, ayo sama-sama belajar firman Tuhan. Jangan cuma belajar gimana cara investasi, beli saham ini, saham itu. Ya, wah giat banget tuh cari investasi. Tapi suruh belajar firman Tuhan, ogah. Udah taunya aku itu. Itu. Ya. Jadi saudara-saudara, yuk kita ingin memiliki keluarga rumah tangga. Supaya gereja bertumbuh, supaya masyarakat bertumbuh, supaya bangsa kita kuat. Amin. Bagi saudara yang masih punya anak kecil, ini bagi saudara yang belum punya anak dan nanti akan punya anak, periode yang terpenting itu adalah menurut pengalaman saya. Itu dari anak, sejak dari kandungan. Disitulah kita akan mempunyai pengaruh kepada anak-anak kita, mungkin sampai SMP saudara. Karena setelah SMA biasanya anak-anak itu sudah lebih sulit kita pengaruhi. Bahkan SMP saja sudah sulit kita pengaruhi. Kenapa? Karena pengaruh teman mereka jauh lebih kuat. Pengaruh lingkungan jauh lebih kuat. Jadi sebetulnya masa SD, TK, SD itu adalah masa yang paling penting untuk seorang ayah menanamkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Membangun mesbah keluarga. Ayo disiplin kita bangun mesbah keluarga setiap hari. Kalau suami nggak bisa, serahkan kepada istri untuk menjalankannya. Kalau istri nggak bisa, latih dulu istrinya. Ajarin istrinya. Sehingga dengan demikian saudara, suami dengan istri harus jadi satu yang sama-sama dihormati oleh anak-anak. Ya. Jangan sampai anak-anak begitu papanya nggak ada, mamanya nggak didengerin. Nah ini seringkali terjadi kan. Karena nggak didengerin sama anak-anak, lalu istri bilang ya udahlah papa aja deh, mimpin doa papa aja semua. Sementara papanya juga bilang udah kamu aja. Saudara pada dasarnya memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan itu tanggung jawab seorang ayah. Tidak bisa didelegasikan pada dasarnya. Kecuali
kondisi-kondisi yang tertentu. Dalam Alkitab ada contoh, yaitu peranan nenek dan ibu. Siapa? Timotius, ya. Timotius itu ibunya Eunike, neneknya opungnya Lois. Nenek dan opungnya ini orang Yahudi, papanya bukan orang Yahudi, saudara. Jadi iman Timotius bertumbuh karena iman daripada neneknya dan mamanya. Jadi opung-opung di sini punya peranan penting juga untuk menanamkan iman. Kalau papa mamanya terlalu sibuk cari duit, cari berlian, ya. Nah, opung punya peranan, oma punya peranan. Ajarkan firman Tuhan, ya. Tapi jangan ajarkan ketakutan. Aduh cucu jangan. Nah, itu namanya mengajarkan ketakutan. Serba takut jadi anaknya. Baik. Jadi siap berumah tangga, anak-anak muda? Ya. Oke, yang sudah siap berumah tangga menghadap saya. Segera kita buat kelas bimbingan pranikah, ya. Yang belum punya pasangan, cepatlah temukan pasanganmu di tempat ini. Iya, di tempat ini, jangan di tempat lain. Kecuali di sini stoknya udah habis, ya. Jangan gitu dong. Nanti yang lain yang ada di sini merasa, gue ada di sini nggak dianggap. Hah? Kan domba harus menikah dengan domba. Oke, yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyi dulu satu pujian. Bagaimana keluarga kita bisa melayani Tuhan bersama-sama. Ya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersahati, berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu Yesus. Ya, ini lagu lama ya. Bisa ditampilkan ya. Kami datang, gimana? Kami datang di hadirat. Ini lagu. Dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu, Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Ya, katakan kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu. Dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu, Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya
badai. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Oh, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saudara rindu gak keluargamu melayani Tuhan bersama-sama? Miliki visi itu. Engkau membangun rumah tangga, membangun keluarga, miliki visi, Tuhan, aku dan keluargaku akan melayani Tuhan bersama-sama. Mungkin nanti visi itu akan tercapai dalam beberapa tahun ke depan. Saya waktu anak-anak masih kecil, saya membayangkan anak-anak saya akan melayani bersama-sama dengan saya. Kalau hari ini saya melihat Abraham, Gloria bisa melayani di sini, saya tahu itu jawaban doa. Anak kami Gracia juga di Jerman, dia juga melayani di sana, saudara. Jadi artinya, sejauh kita mau keluarga kita melayani Tuhan bersama-sama, mari kita bangun rumah tangga kita. Mari anak-anak muda mimpikan engkau akan punya rumah tangga, di mana suamimu dan engkau, istrimu dengan engkau melayani Tuhan bersama-sama. Bangun imanmu mulai hari ini. Bangun rumah tanggamu mulai hari ini. Kalau engkau mungkin merasa memiliki rumah tangga yang kurang kokoh dasar fondasinya, ayo bangun. Belum terlambat. Masih ada waktu saudara membangun. Kalau papa kalian selama ini tidak peduli dengan hal-hal rohani, anak-anak, ajak papa kalian. Pak, yuk kita punya waktu untuk berdoa setiap hari. Ajak papa kalian. Jangan nunggu papa kalian yang mengajak. Jangan nunggu mama kalian yang mengajak. Kalian yang harus mengajak. Karena kalian sudah di dalam Tuhan. Kalian sudah mengenal Kristus. Kalian yang harus mengajak orang tua kalian. Tidak salah. Kalaupun mereka masih menolak, teruslah ajak. Teruslah berdoa untuk papa mama kalian. Supaya rumah tangga keluarga kalian, papa mama kalian itu sama-sama di dalam Tuhan. Orang tua, anak-anak harus terbeban. Kalau ada orang tua kalian yang belum bertobat, kalau ada orang tua kalian yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, kalian harus berdoa untuk itu. Mari kita tundukkan kepala. Masing-masing kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Apa yang saudara rindukan keadaan keluargamu saat ini? Apakah keluargamu memiliki fondasi yang kuat? Kalau belum, mari engkau doakan. Doakan suamimu, doakan istrimu, doakan anak-anakmu. Doakan orang tuamu. Tuhan, kami berdoa saat ini. Hamba berdoa untuk semua rumah tangga yang ada di gereja ini. Suami istri bersama anak-anak mereka. Biarlah mereka mulai memiliki fondasi yang benar ya Tuhan. Hidup yang berpusat kepada Kristus saja. Kalau ada orang tua yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, kami sebagai anak-anaknya mau berdoa untuk orang tua kami, untuk papa dan mama kami. Jamah mereka Tuhan. Kami rindu kami bisa beribadah bersama-sama. Bukan saja beribadah ke gereja ini, tapi kami juga beribadah di rumah ya Tuhan. Biarlah para ayah memiliki satu tanggung jawab untuk membangun rumah tangga mereka. Tuhan tolong agar para istri yang hadir di tempat ini tanpa kehadiran suami, Engkau menguatkan mereka juga Tuhan. Agar para istri tetap setia berpegang kepada janji Tuhan. Bahwa keluarga mereka akan diselamatkan, rumah tangga mereka akan dipulihkan. Para istri yang kecewa dengan suaminya, biarlah hari ini Engkau mengampuni suamimu. Para anak yang kecewa dengan papa dan mamanya, ampuni kedua orang tuamu.
Apapun kesalahan yang telah dilakukan oleh mereka sebagai orang tua, ampuni mereka. Kasihi mereka dan mulai berdoa untuk keselamatan mereka. Pemulihan hidup mereka. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu saat ini. Kami rindu keluarga kami menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Kami mampu menghadapi semua tantangan, ujian, cobaan apapun di hari-hari ke depan. Biarlah keluarga-keluarga yang ada di gereja-Mu ini Tuhan, akan menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Engkau mau kami melayani Tuhan bersama-sama. Kami mau pergi melayani jiwa-jiwa ya Tuhan. Bersama keluarga kami, bersama istri, suami, dan anak-anak kami ya Tuhan. Bersama orang tua kami mau melayani Tuhan, memberitakan firman-Mu, menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini, kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Dunia sedang membutuhkan uluran tangan-Mu, pakai kami ya Tuhan. Dan itu dimulai dengan pemulihan di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita masuk dalam doa syafaat. Baik, mari kita saati berdoa bagi bangsa negeri ini, bagi umat Tuhan dan bagi kita semua. Bapa, kami mengucap syukur dengan firman-Mu. Terima kasih Engkau yang telah memilih kami, memanggil kami, membentuk kami, memproses kami agar kami menjadi satu dengan Engkau, menjadi satu keluarga dengan Engkau, sehingga kami bisa menyebut Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur Kau punya rencana ya Tuhan, supaya kami menjadi keluarga yang benar, keluarga yang harmonis, keluarga yang hidup dalam anugerah Tuhan, dalam kuasa Tuhan, bahkan dalam kasih Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kemuliaan nama-Mu. Karena Engkau Bapa yang terkasih, Bapa yang mengasihi semua orang. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa buat bangsa kami, negeri kami. Biarlah ada juga menjadi seperti kehendak-Mu, sebagai satu keluarga besar ya Tuhan. Keluarga besar bangsa Indonesia. Di dalam pemerintahannya juga, biarlah pemerintahan yang ada menjadi satu keluarga. Sehingga antara bagian dengan bagian yang lain ya Tuhan, saling menopang, saling mendukung, saling memberikan semua kebaikan-kebaikan sebagai satu keluarga. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan kelompoknya ataupun lembaganya, tapi juga peduli dengan yang lain, sehingga selalu memberikan masukan yang baik ya Tuhan, antara pemerintah dengan DPR, antara pemerintah, DPR dan masyarakat. Tuhan, biarlah saling membangun ya Tuhan, memberikan semua yang baik ya Tuhan, menopang dalam segala pekerjaan yang baik ya Tuhan. Dan kalau ada yang tidak baik ya Tuhan, ada bagian-bagian yang menasihati, memperingati, meminimalisir, mencegah ya Tuhan. Baik kepolisian, baik kehakiman, baik ya Tuhan juga lembaga pemasyarakatan. Biarlah semuanya berfungsi, membangun satu keluarga ya Tuhan. Keluarga yang baik di bangsa ini ya Tuhan. Dengan segala nilai-nilai yang baik dalam kejujuran ya Tuhan. Dan jikalau ada kelemahan ya Tuhan, biarlah ada bagian yang menopang ya Tuhan. Dan juga menjadi orang yang mau bertanggung jawab ya Tuhan. Sehingga kalaupun harus mengalami sesuatu pendisiplinan ya Tuhan, maka bangsa ini taat ya Tuhan. Sehingga tidak ada pemberontakan, tidak ada kekerasan yang bisa merusak hubungan keluarga bangsa ini ya Tuhan. Dan tidak ada kesia-siaan di dalam melakukan segala perencanaan yang baik di bangsa ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Berikan hati yang taat, hati yang mengerti, hati yang mau saling peduli di bangsa ini ya Tuhan. Pemerintah, masyarakat ya Tuhan, dan gereja-Mu ya Tuhan sebagai teladan
untuk menampilkan kehidupan yang benar, seperti kehidupan dengan Bapa yang terus melahirkan kebenaran, kasih, dan juga kepedulian, sehingga ini bisa menular ya Tuhan di bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau luar biasa, kasih-Mu luar biasa ya Tuhan, sebab kami perlu kehidupan yang kuat menghadapi Tuhan semua masalah yang ada, baik secara ekonomi, baik juga kondisi alam ya Tuhan, memerlukan saling kepedulian ya Tuhan, dan memerlukan Tuhan semua bagian-bagian yang bersangkutan bekerja ya Tuhan, untuk menutupi kelemahan, kekurangan apapun yang ada di bangsa ini ya Tuhan, baik dalam masyarakatnya ya Tuhan, yang kurang miskin, Tuhan diberkati dengan pemerintah yang peduli, dan pengusaha-pengusaha ya Tuhan, yang peduli ya Tuhan untuk melengkapi bagian-bagian yang kurang hingga menjadi kuat ya Tuhan. Demikian juga pengusaha-pengusaha besar terhadap pengusaha-pengusaha kecil ya Tuhan. Biar ada kepedulian sehingga semuanya Tuhan membangun dalam kebersamaan, sehingga ekonomi bangsa ini bisa menjadi kuat, karena masing-masing tidak berjalan hanya untuk mencari keuntungan dirinya atau perusahaannya, tapi juga memperhatikan usaha-usaha lain ya Tuhan, sehingga negeri ini dibangun dengan ya Tuhan kebersamaan yang kuat, baik di dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan juga khususnya politik ya Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin bangsa kami juga boleh Tuhan menampilkan cara hidup yang benar. Mereka yang terpilih sebagai Tuhan Presiden sampai Tuhan Gubernur, Bupati, dan anggota DPR, DPRD ya Tuhan, biarlah meneladankan cara hidup yang baik, yang benar, yang saling peduli, membangun kebersamaan dalam kebenaran, di dalam kasih ya Tuhan, sehingga tidak ada kekerasan, tidak ada kekasaran dalam pernyataan-pernyataan, dalam memberikan pendapat ya Tuhan. Kiranya apa yang dinyatakan menjadi kesegaran bagi yang mendengar untuk membangun diri lebih baik lagi ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya mata memandang bangsa ini, supaya dengan berkat-Mu ya Tuhan, dengan segala kemurahan-Mu Tuhan, bangsa ini boleh berdiri di hadapan bangsa-bangsa. Sungguh kami adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Sungguh kami adalah bangsa yang Tuhan mau pakai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan sungguh dari bangsa ini keluar banyak yang baik ya Tuhan. Dan itu dimulai daripada umat-Mu yang hidup dalam kebenaran dan memberitakan kasih setia, kasih kemurahan Tuhan kepada bangsa-bangsa, keselamatan bagi bangsa-bangsa. Inilah kami doakan ya Tuhan. Berkati para utusan Injil dari negeri ini, berkati mereka yang memberitakan kabar baik. Berkati juga Tuhan dari gereja ini yang memberitakan kabar baik ke kota-kota, ke pulau-pulau, bahkan ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Papa Damian yang terus Tuhan ditaruhkan visi untuk ya Tuhan memberkati negeri ini, memberkati bangsa-bangsa dengan firman-Mu, dengan hidupnya ya Tuhan, dan juga hidup jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami ada bersama dengan Engkau, kami ada juga menyuarakan kabar baik melalui para hamba-hamba-Mu, dan terus lahir dari tempat ini orang-orang yang melakukan, meneruskan pekerjaan-Mu ya Tuhan, untuk menyatakan kabar baik, keselamatan yang daripada Tuhan turun bukan hanya bagi kami, bagi tempat ini, tapi juga bagi kota-kota, bagi pulau-pulau, bahkan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati Tuhan tempat ini dengan seluruh aktivitasnya. Berkati rencana-rencana Tuhan pembelian tempat ini. Berkati Tuhan rencana akhir tahun ini Tuhan untuk menyelenggarakan ya Tuhan dalam rangka Natal ataupun ibadah akhir tahun ya Tuhan. Biarlah Tuhan jiwa-jiwa yang mendengarkan firman-Mu, jiwa-jiwa yang dipanggil, ditarik ya Tuhan untuk bersatu hati Tuhan dari tempat ini, melahirkan ya Tuhan orang-orang yang melayani Tuhan, melahirkan orang-orang yang memberkati Tuhan keluarga-keluarga, memberkati Tuhan kota-kota dan bangsa-bangsa. Kami berdoa buat panitia, berdoa ya Tuhan buat semua persiapannya, diberkatilah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan menggerakkan semua unsur-unsurnya supaya nama Tuhan dimuliakan dalam ibadah, dalam kesaksian, dalam persembahan-persembahan acara, di dalam ya Tuhan kehadiran
jiwa-jiwa yang Tuhan tarik panggil ya Tuhan pada acara itu. Dan Tuhan memberkati tempat, Tuhan memberkati udara, cuaca ya Tuhan. Tuhan memberkati perjalanan, Tuhan memberkati semua kebutuhan-kebutuhan yang ada. Tidak kekurangan ya Tuhan. Nama-Mu Tuhan kiranya dimuliakan. Engkau besar dan terbesar. Kami mengucap syukur, terima kasih buat kesempatan ini. Taruhkan visi-Mu Tuhan, agar tahun ke depan kami berjalan dengan kekuatan daripada Tuhan, lebih daripada tahun ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Baik, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama kita mau melihat video